Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat BMA dimanapun berada. Hari ini saya akan coba menjelaskan tentang jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan menggunakan metode perfektual. Nah, ini adalah lanjutan dari tahap sebelumnya ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan data-data yang memang kita butuhkan dalam melakukan penyusunan jurnal penyesuaian. Yang pertama itu saya sudah menyediakan di sini data neraca saldo milik PDBMA. Kemudian saya juga sudah menyediakan data tambahan penyesuaian. Nah, dari kedua nanti data ini akan kita gabungkan sehingga nanti dapat membuat atau mencatatkan transaksi berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Oke. Di sini yang pertama ya, saya akan jelaskan dulu ya, kita buat terlebih dahulu judulnya di sini ya. PDBMA, kemudian laporannya jurnal penyesuaian, kemudian 31 Desember 2019. Nah, tabelnya seperti ini, terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan, kolom debit, dan kolom kredit. Nah, kalau mau bikin tambah di sini kolom drive juga boleh ya. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, kemudian di sini kita akan mulai dari yang pertama, yaitu perlengkapan yang tersisa. Dikasih tahu ya kepada kita bahwasanya perlengkapan yang tersisa itu sebesar Rp300.000. Nah, kemudian kita lihat dulu di neraca saldo, ada tidak perlengkapan kita? Kalau ada, berapa nominalnya? Ternyata ada Rp750.000. Maka ini yang ada di sini akan kita akui sebagai perlengkapan yang tersedia. Nah, sedangkan yang di sini 300.000 ini kita akui sebagai yang tersisa. Jadi kalau kita hitung yang tersedia dikurangi yang tersisa, maka ada selisih sekitar 450.000 itu yang sudah terpakai. Nah, ketika itu yang sudah terpakai Rp450.000, maka akan kita akui nantinya sebagai beban perlengkapan kita. Ya, jadi karena sudah terpakai, maka itu nanti akan kita akui sebagai beban perlengkapan. Nah, karena sudah terpakai, maka nanti perlengkapan kita akan dikreditkan sehingga nanti berkurang. Oke. Nah, catatannya seperti ini. Ini dia, 31 Desember 2019. Kemudian saya bikin di sini debitnya beban perlengkapan, kemudian kreditnya perlengkapan. Nah, nominalnya Rp450.000. Datangnya dari mana? Dari jumlah yang ada di neraca saldo dengan jumlah yang ada di data penyesuaian tambahan. Nah, nanti ini kita akan kurangkan dapatlah Rp450.000. Dan Rp450.000 ini kita akui sebagai perlengkapan yang sudah terpakai. Dan ini akan kita pindahkan ke kolom debit serta kolom kreditnya. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Persediaan akhir 31 Desember 2019 adalah Rp35 juta. Oke. Nah, ingat di sini kita menggunakan metode perfektual bukan metode periodik. Maka nanti kita akan munculkan yang namanya harga pokok penjualan. Nah, kita akan kaitkan nanti dengan harga pokok penjualan ya. Di sini persediaannya katanya 31 Desember itu adalah 35 juta. Nah, kemudian di sini nanti kita akan ya, di sini persediaannya kita bikin 10.200.000 ini untuk yang awal, ini yang akhirnya. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan buat pencatatannya. Oke, kita buat di sini pencatatannya nanti, misalnya gini. 31 Desember 2019. Maka kita nanti yang pertama itu adalah harga pokok penjualan di debit, kemudian bikin nominalnya 10.200.000, kemudian persediaan barang dagangnya kita kreditkan 10.200.000. Kemudian yang untuk berikutnya yang ada di jurnal penyesuaian tambahan itu kita bikin persediaan barang dagangnya di debit, kemudian bikin nominalnya 35 juta. Kreditnya harga pokok penjualan, kemudian kita bikin kreditnya 35 juta. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ketika ada transaksi, ya data penyesuaian menyatakan beban penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun. Ya, beban penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun. Jadi setahun itu disusulkan sebesar 10% dari 26 juta yang kita miliki. Ya, peralatan kantornya 26 juta. Maka 10% dari 26 juta ini nanti akan kita masukkan ke dalam jurnalnya.
Jurnalnya apa? Jurnalnya seperti ini. Beban penyusutan peralatan kantor di debit, kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit. Nah, 26 juta tadi kita kalikan 10%, maka dapatlah nominalnya Rp2.600.000. Nah, Rp2.600.000 ini nanti yang akan kita pindahkan nominalnya ke kolom debit dan kolom kredit. Oke. Nah, yang selanjutnya. Sewa dibayar di muka, ya, sewa dibayar di muka dibayar pada tanggal 5 Desember 2019 untuk 3 bulan. Nah, artinya apa? Jadi di sini kita lihat dulu di neraca saldo sewa dibayar di muka kita ada Rp1.200.000. Ini dibayarnya pada tanggal 5 Desember. Ya, tanggal 5 Desember dibayarkan. Nah, kemudian ini untuk 3 bulan katanya. Jadi kalau kita hitung 5 Desember itu ke 31 Desember itu masih 1 bulan. Ya, kita akui 1 bulan. Nah, masih ada sisanya 2 bulan lagi. Nah, oke. Jadi kalau kita diketahui di sini sewa dibayar di muka, maka kita disuruh menghitung berapa beban sewa kita yang sudah kita jalani, yang sudah kita akui sebagai beban itu berapa? Berarti 1 bulan. Nah, catatannya seperti ini. Beban sewanya saya dibikin debit, kemudian kreditnya saya bikin sewa dibayar muka. Oke. Kemudian 1/3. Jadi kenapa 1/3? Karena 1 bulan dibagi 3 bulan. Nah, untuk pembayarannya 3 bulan. Kemudian saya kalikan Rp1.200.000. Maka dapatlah hasilnya Rp400.000. Nah, Rp400.000 ini nanti akan saya pindahkan ke kolomnya debit dan kreditnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian beban gaji karyawan yang belum dibayar Rp500.000. Katanya beban gaji karyawan yang belum dibayar Rp500.000. Oke. Nah, dari saya buat di sini beban gaji karyawan di debit, utang gaji di kredit sebesar Rp500.000. Karena belum dibayar, maka akan muncul di sini utang gaji kita Rp500.000. Oke, di sini kita tidak perlu menambah atau mengurang dengan beban gaji di sini. Ya, beban gaji karyawan di sini tidak perlu. Karena yang dikatakan belum dibayar itu hanya Rp500.000. Maka ini yang kita catat langsung ke dalam jurnal penyesuaian. Oke, berikutnya. Pendapatan komisi yang belum diterima itu 15 juta. Nah, artinya apa? Ada pendapatan komisi yang sama sekali uangnya kita belum terima. Maka nanti kita jurnal penyesuaiannya kita buat, yaitu piutang komisi. Ya, piutang komisi di debit, kemudian kreditnya pendapatan komisi. Nominalnya itu 15 juta. Ya, kita bikin 15 juta. Dan kita tidak perlu mengurang atau menambahkan dengan pendapatan komisi di sini. Karena yang dikatakan belum diterima itu sebesar 15 juta. Berarti otomatis 15 juta ini yang akan kita langsung pindahkan ke dalam jurnal penyesuaian. Seperti ini. Oke, nah kalau ternyata semua transaksi yang ada di data tambahan penyesuaian ini sudah kita lakukan pencatatan jurnal penyesuaiannya, maka ini sudah selesai. Ya, jadi kalau sudah selesai, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah menjumlahkan posisi di debit berapa, menjumlahkan posisi kredit berapa. Nah, kalau ternyata sudah kita jumlahkan dan ternyata ditemukan jumlahnya seimbang, ya, balance atau sama, maka ini dinyatakan sudah selesai, ya. Jadi inilah cara kita menyusun yang namanya jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan menggunakan metode perfektua. Jadi yang membedakan dengan metode periodik itu terletaknya di sini, di penyesuaian persediaannya, ya. Jadi kalau nanti di metode periodik itu kita menggunakan ikhtisar laba rugi, maka di sini kita menggunakan harga pokok penjualan. Nah, kemudian nantinya ini akan kalau seandainya nanti ada misalnya potongan, ya ada potongan misalnya gitu, ada retur, ya retur pembelian, ya retur pembelian, retur pembelian gitu kan, maka kita nanti buat di sini. Ya, kita buat juga di sini juga pencatatannya. Ya, tapi kalau memang tidak ada, ya, tidak ada retur pembelian, tidak ada retur penjualan atau potongannya tidak ada, maka ini kita hanya membuat seperti ini saja. Nah, karena apa? Karena di sini saya tidak punya data-data itu.
maka kita memang tidak melakukan pencatatannya, ya. Jadi dia memang seperti ini saja. Ya, inilah jurnal penyesuaian yang saya jelaskan kepada sub BMA dimanapun berada, ya, terkait dengan metode perfektualnya. Jadi intinya perbedaan itu hanya terletak pada persediaannya ini saja. Sedangkan yang lainnya ini sama semua. Perusahaan jasa dan dagang metode periodik juga seperti ini cara melakukan jurnal penyesuaiannya. Yang membedakan tuh hanya ini saja. Oke? Baik Sobat BMA dimanapun berada, semoga penjelasan saya terkait dengan jurnal penyesuaian dengan metode perfektual ini dapat bisa dipahami dan sampai ketemu lagi di penjelasan berikutnya dengan tahapan-tahapan berikutnya pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.